mempelajari materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila bagian pertama, yaitu Hakikat Demokrasi. Apa yang akan kita pelajari? 1. Pengertian demokrasi. 2. Klasifikasi demokrasi. 3. Asas demokrasi. Dan yang terakhir ada kuis. Kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Yuk kita cari tahu. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama dari Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Kedua dari John L. Esposito. Demokrasi merupakan kekuasaan dari dan untuk rakyat. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan pemerintah. Jadi, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada warganya untuk terlibat atau berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan negara. Ada 3 macam demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, kedua berdasarkan prinsip ideologi, dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yuk kita simak penjelasannya. Ada 3 macam demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Kedua, demokrasi material, yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Ada 2 macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal, yaitu didasarkan pada kebebasan individu atau individualisme. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Kedua, demokrasi rakyat atau proletar, itu didasarkan pada paham marxisme atau komunisme dan mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Ada 2 macam demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan atau undang-undang secara langsung. Demokrasi ini pernah diterapkan pada masa Yunani kuno. Kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini terkait kondisi suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak dan kompleks. Pada saat ini, negara-negara menggunakan demokrasi tidak langsung. Ada 2 macam asas pokok demokrasi. 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat. Kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi HAM demi kepentingan bersama. Saatnya kuis. Coba jelaskan hubungan antara demokrasi dengan hak asasi manusia. Tuliskan jawabanmu pada kolom komentar ya. Sekian materinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.